Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Syamsuddin, yang kedua Arisa Heriani Hanafiah, yang ketiga Siti Anissa Syafa'ah, dan yang keempat Siti Nuraini Asih. Di sini kami akan memaparkan mengenai isu keumatan dengan judul keberagaman yang moderat. Nama saya Siti Nuraini Asih dengan NIM 2103131446. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia adalah negara pluralistik dengan beraneka ragam budaya, adat, etnis, suku, bahasa, dan tentunya agama. Hal ini dicerminkan juga dalam falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara. Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai jati diri yang asli dan lahir dari pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia. Namun, saat ini, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah negara mulai pudar dari jati diri masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai perilaku intoleran dan diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Masyarakat menjadi mudah melabeli orang-orang yang berbeda dengan keyakinannya dan menyalahkan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Begitupun dalam ruang lingkup Islam, terdapat orang-orang yang melakukan takfiri, menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan pemahaman orang lain, serta mengkafir-kafirkan ketika orang lain melakukan peribadatan atau amaliyah-amaliyah yang menurut mereka tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman yang mereka praktikkan. Ini sangat berbahaya ketika mereka menganggap orang muslim yang tidak sesuai dengan pemahamannya akan dianggap kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Padahal, hal ini bertolak belakang dengan Islam Indonesia yang terkenal dengan kemoderatannya. Bahkan, sejak awal, Islam masuk ke Nusantara dan melakukan islamisasi di Nusantara tidak pernah melakukan pemaksaan dan menganggap orang yang berbeda keyakinannya sebagai kafir. Para ulama ataupun pedagang yang menyebarkan Islam justru menggunakan cara-cara humanis seperti akulturasi kebudayaan dan lain sebagainya untuk merangkul orang-orang non-muslim. Adapun kerangka masalahnya yaitu yang pertama, mengapa umat Islam mudah untuk mengkafirkan antar sesama atau takfiri? Yang kedua, takfiri terjadi karena cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, dan kurangnya interaksi keagamaan. Yang ketiga, Muhammadiyah memandang peradaban dan keragaman adalah sunatullah, rahmat, dan khazanah intelektual. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis tentang umat Islam yang mudah untuk mengkafirkan antar sesama. Yang kedua, menganalisis tentang faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya takfiri. Yang ketiga, menganalisis sudut pandang Muhammadiyah terhadap peradaban dan keagamaan. Yang selanjutnya yaitu bab 2, landasan teori. Yang pertama, moderat. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan 2 pengertian kata moderasi, yakni pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, core, standard, atau non-aligned. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, i'tidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Prinsip keseimbangan atau balance
dan adil atau justice. Dalam konsep moderasi berarti bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim dalam pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, wasatiyah merupakan aspek penting dalam Islam yang acap kali dilupakan oleh umatnya. Padahal, wasatiyah merupakan esensi ajaran Islam. Wasat adalah sesuatu yang ada di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Sebagai titik tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan atau ifrat dan tidak terlalu ke kiri atau tafrid. Di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. Wasatiyah dapat disebut juga dengan al-tawazun, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi atau ujung atau pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh, dua sisi yang bertolak belakang, yaitu spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit. M. Quraish Shihab mengartikan wasatiyah atau moderasi beragama sebagai sesuatu yang mengantar pelakunya melakukan aktivitas yang tidak menyimpang dari ketetapan yang digariskan atau aturan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dan kata ini diperhadapkan dengan ekstremisme dan radikalisme. Dalam pandangan MUI, Islam wasatiyah melihat ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Islam wasatiyah adalah Islam tengah untuk terwujudnya umat terbaik atau khairu umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam pertengahan atau wasat dalam segala urusan agama, seperti dalam hal kenabian, syariat, dan lainnya. Adapun makna al-wasatiyah secara istilah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sisi atau sikap yang ekstrim, sikap berlebih-lebihan dan melalaikan. Al-wasatiyah juga bisa diartikan dengan kondisi seimbang dan setara antara dua sisi, di mana satu sisi atau aspek tidak melampaui aspek yang lain, sehingga tidak ada yang berlebihan dan tidak pula melalaikan, tidak melampaui batas dan menguranginya. Namun, makna al-wasatiyah adalah sikap mengikuti yang lebih utama, lebih pertengahan, lebih baik, dan lebih sempurna. Takfiri adalah sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama samawi lain sebagai kafir dan murtad. Tuduhan itu sendiri disebut takfir, berasal dari kata kafir atau kaum tidak beriman, dan disebutkan sebagai orang yang mengaku seorang muslim tetapi dinyatakan tidak murni Islamnya dan diragukan keimanannya. Tindakan menuduh muslim lain sebagai kafir telah menjadi suatu bentuk penghinaan sektarian, yaitu seorang muslim menuduh muslim sekte atau aliran lainnya sebagai kafir. Tindakan kekerasan yang berawal dari tuduhan mengkafirkan muslim kian marak dengan merebaknya ketegangan antara Sunni dan Syiah di Timur Tengah, khususnya setelah pecahnya Perang Saudara Suriah pada 2011. Menurut Hasan, takfiri merupakan deklarasi teologis bahwa seorang muslim telah menjadi murtad atau seseorang adalah kafir atau suatu tindakan atau ide merupakan kekafiran dalam Islam. Sedangkan menurut Muhammadiyah, takfiri adalah suatu pemahaman bahwa satu kelompok itu benar dan satu kelompok itu dikatakan salah atau menyimpang dari Islam. Persoalan ini berasal dari pemahaman eksklusif bahwa hanya ada satu kebenaran tunggal dalam memahami agama. Berdasarkan Al-Quran, manusia tidak memiliki hak untuk melakukan takfiri. Mengkafirkan orang lain hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk melakukan hal tersebut, kecuali hal yang berkaitan dengan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan. Takfiri adalah hak Allah, maka kita tidak boleh mengkafirkan seorang manusia pun, kecuali Allah dan Rasul-Nya yang telah mengkafirkannya. Dan jika ada orang yang mengkafirkan kita, maka kita jangan membalas dengan mengkafirkannya.
Maka, jika seorang menuduhkan kebohongan terhadap orang lain atau menuduh berzina dengan keluarganya, maka kita tidak boleh membalasnya dengan menuduh dia pembohong atau telah berzina dengan keluarganya. Karena sesungguhnya menuduh kebohongan dan zina itu adalah haram hukumnya, karena hal itu adalah hak Allah. Demikian juga, sikap takfiri adalah hak Allah, maka jangan kita mengkafirkan orang lain selain dari yang sudah dikafirkan oleh Allah. Awal mula takfiri. Dalam sejarah Islam, kafir mengkafirkan telah berlangsung sejak setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu terjadi perpecahan di internal kaum muslimin pasca pembunuhan Khalifah Utsman, di mana secara umum umat terbagi menjadi dua, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat pengganti Utsman, dan kubu oposisi yang terdiri dari kelompok Ummul Mukminin Aisyah dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi peperangan di antara dua kelompok tersebut. Yang pertama, kelompok Ummul Mukminin Aisyah dengan pemerintahan Khalifah Ali dalam Perang Jamal yang dimenangkan oleh kekhalifahan Ali. Selanjutnya, perang antara Muawiyah dalam Perang Siffin. Dalam pertikaian yang kedua ini, terjadi arbitrase atau tahkim antara Khalifah Ali dan kubu Muawiyah. Hasil akhir dari tahkim ini adalah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Karena tidak adanya perlawanan dan pembelaan dari Ali bin Abi Thalib terhadap tahkim tersebut, membuat banyak orang dari kubunya kecewa dan memisahkan diri dari kelompok Ali dan mulai memeranginya. Kelompok yang memisahkan diri ini disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok ini tak segan menganggap Muawiyah sebagai orang kafir dengan alasan telah menentang dan memberontak terhadap khalifah yang sah atau bugot, dan juga mengkafirkan Ali dengan alasan menerima hasil arbitrase. Dengan demikian, semua golongan yang ada dianggap kafir kecuali diri mereka sendiri. Fenomena Khawarij pada waktu itu menandai terbentuknya fenomena takfirisme atau takfiriyah dalam Islam, yaitu perumusan suatu doktrin pengkafiran yang mereka percayai dan mereka dasarkan pada ajaran Al-Quran. Suatu doktrin yang menyatakan seorang muslim yang sholat menghadap kiblat yang sama, melakukan berbagai kewajiban keagamaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki rukun-rukun kepercayaan yang sama, dapat dianggap sebagai kafir, bahkan menjadi halal darahnya untuk dibunuh akibat pelabelan status kafir. Bahkan menahan anak cucunya dan merampas hartanya. Dalam ideologi takfiri, salah satu jargon yang muncul adalah tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan. Lembaga yang berwenang memvonis kafir. Seorang muslim sangat dilarang untuk menyatakan kafir secara individu kepada sesama muslim lainnya, karena dikhawatirkan, menurut Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memanggil atau menyebut seorang muslim sebagai kafir, padahal seseorang tersebut tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduhnya. Ini menunjukkan bahwa untuk memvonis seseorang atau kelompok sebagai kafir itu tidak sembarangan, karena dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan kepada seseorang atau kelompok yang dikafirkan. Takfir ini merupakan hukum syariat yang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, bahkan oleh suatu lembaga, apalagi lembaga tersebut tidak memiliki kompetensi dan kredibilitas. Sedapat mungkin vonis ini dilakukan sebagai upaya terakhir dengan syarat dan ketentuan yang ketat, serta melalui kajian yang mendalam dan komprehensif oleh lembaga yang berwenang menyatakannya, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat, sebagai lembaga keulamaan yang diotoritasi masyarakat Islam dan negara. Syarat-syarat pemenuhan ditetapkannya vonis kafir terhadap seseorang atau kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang sudah bisa membedakan mana yang salah dan yang benar,
atau sudah akil balik dan berakal. Yang kedua, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu benar-benar tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu tidak dilakukan dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Yang keempat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu berasal dari seseorang yang telah sampai padanya hujah dan dalil-dalil yang jelas. Apabila ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu berasal dari seseorang yang tidak mengetahui ucapan atau perbuatan itu menyebabkan kekafiran karena lingkungannya jauh dari jangkauan Islam dan atau baru masuk Islam, maka tidak boleh divonis kafir. Yang kelima, vonis kafir harus ditetapkan berdasarkan syara dan bukan oleh hawa nafsu, opini, atau keinginan pihak-pihak tertentu. Lalu sebelum memvonis kafir, harus melakukan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, harus melakukan verifikasi dan validasi secara jelas semua hal-hal terkait dengan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Yang kedua, vonis kafir ditetapkan secara hati-hati sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain dilakukan dengan maksud menjaga jangan sampai umat Islam lainnya jatuh pada kekufuran yang serupa. Yang ketiga, menghindari pengkafiran secara individual personal harus dilakukan secara kolektif oleh ulama yang berkompeten yang memahami syarat-syarat takfir. Siti Syafa'ah NIM 210313144 akan menjelaskan bab 3 analisis 3.1 umat Islam mudah untuk mengkafirkan antara sesama atau takfiri takfiri merupakan sebutan bagi seorang muslim yang menuduh atau melabeli muslim lainnya sebagai kafir. Pengertian dari kafir itu sendiri adalah tertutup atau terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Penyematan atau memvonis kafir harus dilakukan oleh lembaga keagamaan yang berwenang, yaitu majelis ulama yang diotoritasi masyarakat Islam dan negara dengan prosedur yang ketat dan harus dilakukan upaya terakhir. 3.11 Orang atau kelompok yang dianggap sebagai kafir, ciri-cirinya yaitu ada dua. Yang pertama yang bukan beragama Islam. Dalam konsep Islam atau kelompok yang tidak membaca syahadat dan tidak mengetahui rukun iman bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup para nabi, serta keempat rukun lainnya dianggap sebagai kafir. Istilah kafir ini bukan dan tidak bertujuan untuk menghina agama lain, karena dalam perspektif Islam, kata kafir digunakan bagi mereka yang tidak menerima ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya yang beragama. Dalam kelompok ini, kafir dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kafir zimni adalah orang atau kelompok yang tinggal di negeri muslim dan memiliki perjanjian damai kaum muslim di negeri tersebut. Orang-orang yang berada di kategori ini harus membayar pajak atau jizyah sebagai kompensasi dari perlindungan negara terhadap mereka. Kafir yang kedua, kafir al-mu'ahad adalah orang atau kelompok yang memiliki perjanjian damai, perjanjian dagang dan perjanjian lainnya sebagainya. Kaum muslim yang berada di negeri muslim tersebut tidak diperbolehkan mengganggu dan menyakiti orang-orang dalam kategori ini. Yang ketiga, kafir mustain adalah orang atau kelompok yang datang dari negeri non-muslim, baik utusan negara atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa negeri tersebut. Yang keempat, kafir harbi adalah orang atau kelompok muslim yang mengganggu dan memerangi kaum muslim. Ini satu-satunya kategori kafir yang bisa diperangi atau dilawan. Keempat kategori tersebut adalah golongan kafir yang mutlak dan dianggap ahlul
zimmah kecuali kafir harbi. Dalam Al-Quran surat At-Thaubah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6 Allah berfirman, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi jika ada orang musyrik yang datang kepada kita dan dia meminta perlindungan, maka lindungilah kepadanya supaya dia bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia mendengarkan dan mau masuk Islam, terimalah dia. Jika dia tidak mau dan hendak meninggalkan kita, maka antarkan dia ke tempat tujuan sampai dia merasa aman. Jadi tidak ada istilah kata kafir bisa dianiaya, apalagi disiksa dan dibunuh. Dalam bermasyarakat, kita harus mengetahui kategori-kategori ini supaya tidak terjadi sesuatu yang salah paham, dan kita wajib menjaga melindungi mereka karena Islam mengajarkan rahmat bagi alam semesta. Ciri yang kedua adalah yang beragama Islam. Umat Islam pun bisa dikatakan sebagai kafir ketika mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quraisy Shihab, ada banyak macam-macam kafir jika dilihat dari segi agama, termasuk 4 kategori kafir mutlak tersebut. Di antaranya adalah menyembunyikan kebenaran tentang keesaan Allah dan tentang kebenaran agama padahal dia mengetahuinya, menutupinya kebenaran karena dia tidak memiliki informasi yang cukup, percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ada percaya pada ajaran agama tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, itu termasuk dalam kafir. Menurut MUI, kategori kafir untuk umat Islam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, inkar, adalah kafir yang mengingkari tauhid hati dan lisannya. Yang kedua adalah kafir penolakan atau juhud, adalah kafir yang mengingkari lisan dan mengakui dalam hatinya. Yang ketiga adalah kafir mu'anid, adalah kafir yang mengetahui kebenaran tentang Islam dalam hati dan dinyatakan dengan Islam tetapi menolak beriman. Yang keempat adalah kafir infak, adalah kafir yang menyatakan beriman lisan tetapi hatinya mengingkarinya. Meskipun sudah ada regulasi dan ketentuan mengenai syarat penyematan kafir, fenomena takfiri marak terjadi di kalangan umat Islam secara individu dan atau kelompok yang bukan berasal dari lembaga yang berwenang. Perilaku takfiri ini sering kali datang dari seseorang yang berislam secara simbolik tetapi tidak berislam secara substansi. Mereka berpenampilan sangat mempresentasikan Islam tetapi tidak dengan perilakunya jauh dari Islam, termasuk di dalam orang-orang yang sering melakukan dakwah. Mereka menjadikan dakwah sebagai ajang atau sarana mengkafir dan membedakan dalam praktikum beribadah atau praktik beragama sebagai seseorang atau kelompok sesat dan kafir, padahal sama-sama memiliki rukun kepercayaan yang sama, melakukan berbagai kewajiban dan menghadap kiblat yang sama. Selain itu, mereka juga memiliki paham bahwa seorang muslim yang memiliki dosa besar seperti zina, mabuk, berbohong, dan lain sebagainya dianggap sebagai kafir dan bahkan dihukumi halal darahnya untuk dibunuh. Ini menjadikan kontradiktif dengan misi Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam
dan mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya serta bersama-sama menciptakan suatu kondisi yang rahmatan lil alamin. Seharusnya tujuan dari dakwah adalah mengajak seseorang yang telah terhalang atau masih terhalang dari petunjuk Allah supaya bisa menyingkap penghalang-penghalang tersebut dan kembali pada petunjuk dan memegang teguh keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Arisa Heriani Hanafiah dengan NIM 210313022. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya takfiri dan sudut pandang Muhammadiyah dalam perbedaan keragaman. Nah, perlu diingat lagi bahwa takfiri adalah sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama samawi sebagai kafir dan murtad. Takfiri atau mudah mengkafirkan selainnya yang lahir dari kekurangan ilmu, kadangkala dari cara berpikir dan fanatisme yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya takfiri yaitu yang pertama, ketidakpahaman dan kurangnya ilmu tentang agama. Kurangnya paham tentang agama membuat manusia menjadi orang yang selalu merasa bahwa dirinya selalu benar dan tidak bisa dibantah. Karena mereka berpikir atas dasar pemikiran mereka sendiri dan tidak mau mencari tahu atau bertanya kepada ulama tentang tafsir ayat suci Al-Quran ataupun hadis. Para takfiri seringkali menelan mentah-mentah suatu ayat suci Al-Quran dan tidak mau mencari kebenaran atau tafsir tentang ayat tersebut. Oleh karena itu, sifat dan pemikiran seorang takfiri sangatlah sempit. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Padahal sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 336. Seperti yang dikatakan oleh hadis tersebut, bodoh adalah suatu penyakit yang harus kita hilangkan dari diri kita. Oleh karena itu, kita diberi solusi untuk menghilangkan kebodohan, yaitu dengan cara bertanya kepada ulama ataupun ustadz-ustadz. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berkata kafir kepada saudaranya, maka sungguh akan kembali sebutan kekafiran tersebut kepada salah seorang dari keduanya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berkata kepada orang lain kafir, maka kafirlah salah satu dari keduanya. Apabila seseorang yang dikatakan kafir itu memang kafir keadaannya, maka ia telah berucap benar. Namun, apabila orang itu keadaannya tidak seperti yang ia katakan, maka ucapan takfir yang ia katakan kepada orang tersebut kembali kepadanya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya ilmu adalah faktor utama terjadinya takfiri. Karena tanpa ilmu, kita tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dengan ilmu, kita dapat memahami agama dengan baik dan menghindari diri kita melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faktor yang kedua yaitu kurangnya interaksi keagamaan. Faktor ini tentu saja berpengaruh kepada sifat takfiri, karena jika seseorang berada di suatu lingkungan yang buruk, di mana orang-orang bisa berbicara seenaknya dan bercanda, maka kemungkinan besar terjadinya takfiri. Oleh karena itu, mengikuti suatu majelis sangatlah penting bagi seorang muslim. Karena dengan dekatnya kita kepada orang-orang yang beriman, itu akan membuat kita merasa malu jika berbuat maksiat, dan tentu saja hal itu membuat kita berhati-hati dalam melakukan sesuatu hal yang memang belum jelas hukumnya. Adapun pembahasan yang kedua yaitu sudut pandang Muhammadiyah dalam perbedaan keragaman. Keberagaman sendiri memiliki arti yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Konsep keragaman mencakup penerimaan dan penghormatan. Di Indonesia, keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa.
banyak sekali faktor yang menyebabkan keberagaman terjadi. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dampak positifnya yaitu keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Melihat fenomena ini, bagi Muhammadiyah, sebagaimana dituliskan dalam lembar hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 2015 sampai 2020, yaitu Haidar Nasir. Pada pembacaan keputusan Muktamar, Muhammadiyah memandang berbagai perbedaan dan keragaman sebagai sunatullah, rahmat, dan khazanah intelektual. Sunatullah berarti tradisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb yang terlaksana di alam semesta, ataupun dalam bahasa akademisnya sering disebut sebagai hukum alam. Sunnah atau ketetapan Allah antara lain selalu ada dua kondisi saling ekstrim. Segala sesuatu diciptakan berpasangan, saling cocok maupun saling bertolakan. Sedangkan rahmat adalah kelebihan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam setiap hati dan sikap hidup yang memancarkan kepada amal perbuatan. Adapun nikmat adalah segala kepuasan yang diberikan oleh Allah. Nah, khazanah intelektual Islam sendiri memiliki arti kekayaan seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan serta ilmu agama dan mampu mentoleransikan serta merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, intelektual selalu bisa berbicara dengan bahasa kaumnya dan mampu menyesuaikan diri pada lingkungannya. Menurut Muhammadiyah, persatuan bukanlah kesatuan dan penyeragaman, tetapi sinergi saling menghormati dan bekerja sama dengan ikatan iman, semangat ukhuwah, tasamuh, dan fastabiqul akhirah. Jadi, Muhammadiyah memandang berbagai peradaban dan keragaman sebagai sunatullah, rahmat, dan khazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan yang mendorong kemajuan. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang mudah memvonis kafir atau ifrat fi at-takfir. Mereka mudah menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Dalam hal tersebut merupakan paham yang berbahaya dan bisa mengakibatkan ketidakharmonisan antara umat Islam. Kecenderungan mengkafirkan pihak lain atau takfiri bertentangan dengan Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, tawasud, dan toleransi. Perilaku mudah mengkafirkan orang atau kelompok disebabkan oleh banyak faktor, seperti cara pandang keagamaan yang sempit, ketidakpahaman dan kurangnya ilmu tentang agama, kurangnya interaksi keagamaan, konservatif, dan bersikap eksklusif. Faktanya, dewasa ini fenomena takfiri marak terjadi di kalangan umat muslim. Dan perilaku takfiri ini seringkali datang dari seseorang yang berislam secara simbolik, tetapi tidak berislam secara substansi. Mereka berpenampilan sangat merepresentasikan Islam, tetapi tindakan dan perilakunya jauh dari Islam. Termasuk di dalamnya, orang-orang yang sering melakukan dakwah, mereka menjadikan dakwah sebagai ajang atau sarana mengkafir-kafirkan seseorang atau kelompok yang berbeda pandangan dan berbeda dalam praktik beribadah atau praktik beragama sebagai seseorang atau kelompok sesat dan kafir. Padahal sama-sama memiliki rukun-rukun kepercayaan yang sama, melakukan berbagai kewajiban, dan menghadap kiblat yang sama. Selain itu juga, mereka memiliki paham bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar seperti zina, mabuk, berbohong, dan lain sebagainya dianggap sebagai kafir dan bahkan dihukumi halal darahnya untuk dibunuh. Memandang fenomena ini, Muhammadiyah berusaha membendung kelompok-kelompok takfiri dengan dakwah yang terbuka, dakwah yang cerah dan mencerahkan, dakwah yang cerdas dan mencerdaskan, serta
sosial yang santun. Perbedaan dan keragaman adalah sebagai sunatullah, rahmat dan hazanah intelektual yang dapat memperkaya pemikiran dan memperluas wawasan dan mendorong kemajuan. Selain itu, persatuan bukanlah kesatuan dan penyeragaman, tetapi sinergi, saling menghormati dan bekerja sama dengan ikatan iman, semangat ukhuwah, tasamuh, dan fastabiqu al-khairat. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengembangkan sikap beragama yang tengahan atau wasitiyah atau moderat, saling mendukung dan memperkuat, serta tidak saling memperlemah dan meniadakan kelompok lain yang berbeda dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan yang terbuka. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.